Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, kelas 11 semester 3, hari ini kita akan membahas materi gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baik anak-anakku sekalian yang terkasih, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Dan hari ini kita akan belajar bersama tentang materi yang kedua, yaitu gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning setelah mengikuti proses pembelajaran mulai ceramah, diskusi, tanya jawab, dan presentasi, peserta didik mampu menghayati gereja sebagai umat Allah dan persekutuan yang terbuka, berperilaku tanggung jawab sebagai anggota gereja yang merupakan umat Allah dan persekutuan yang terbuka, memahami gereja sebagai umat Allah dan persekutuan yang terbuka, dan menghayati gereja sebagai umat Allah dan persekutuan yang terbuka. Materi pembelajaran, model-model gereja. Model gereja menurut ajaran kitab suci, konsekuensi arti gereja sebagai persekutuan yang terbuka dalam hidup menggereja dan memasyarakat dewasa ini, dan yang keempat, bentuk-bentuk kerjasama untuk membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Mari kita hening sejenak, kita akan mengawali pembelajaran kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, siramilah kami dengan rahmat-Mu, agar melalui gereja-Mu terbentuk persekutuan cinta kasih sejati sebagaimana yang telah diteladankan Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Bantulah kami agar melalui perjumpaan ini kami semakin memahami dan menghayati persekutuan sebagai anggota gereja dan semakin terlibat aktif dalam masyarakat. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian yang terkasih, coba amati atau lihat dua gambar berikut. Ada gambar 1 dan gambar kedua. Gambar yang kiri ini berbentuk segitiga, ada tingkatan-tingkatan, sementara yang gambar yang kanan ini bentuk lingkaran. Coba diamati sebentar, kira-kira apa bedanya gambar yang kiri dan yang kanan, yang segitiga dan yang bulat. Apa perbedaan gambar sebelah kiri dan gambar sebelah kanan? Lalu amati gambar yang berikut ini juga. Kalau tadi dalam bentuk orang-orang, manusia-manusia, ini ada dua gambar juga, yang kiri segitiga, yang kanan lingkaran. Tapi ada tulisan-tulisan. Anak-anak sekalian, kira-kira apa perbedaan dari gambar yang kiri dan yang kanan tadi, atau yang sebelumnya? Yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini berbeda. Coba mari kita lihat apa perbedaan dan apa nama model-model gereja itu. Jadi ada dua model gereja. Yang pertama, yang gambar atas kita lihat tadi menunjukkan dua model gereja, yaitu model gereja institusional hierarkis piramidal yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan gereja sebagai persekutuan umat. Lalu apa bedanya? Sekarang kita lihat model gereja institusional hierarkis piramidal sangat menonjol dalam hal-hal berikut. Organisasi atau lahiriah yang berstruktur piramida tertata rapi, sehingga tadi bentuknya seperti segitiga. Kepemimpinan tertahbis atau hierarki hampir identik dengan gereja itu sendiri. Satu institusi, apalagi institusi besar seperti gereja Katolik, tentu membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Maka tadi ada tingkatannya, paus, uskup, dan seterusnya.
Hukum dan peraturan digunakan untuk menata dan menjaga kelangsungan suatu institusi. Suatu institusi, apalagi yang berskala besar, tentu saja membutuhkan hukum dan peraturan yang jelas. Yang berikut, sikap yang agak triumfalistik dan tertutup. Gereja merasa sebagai satu-satunya penjamin kebenaran dan keselamatan. Ada dalam bahasa Latin ada semboyan extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Jadi gereja itu merasa satu-satunya penjamin keselamatan. Ini bentuk yang institusional, hierarkis, piramidal. Kemudian yang model gereja yang kedua adalah gereja sebagai persekutuan umat. Sangat menonjol dalam hal berikut. Hidup persaudaraan karena iman dan harapan yang sama. Persaudaraan ini adalah persaudaraan kasih. Maka tadi gambarnya bulat, semua terlibat di dalamnya. Tidak ada tingkatan-tingkatan. Berikutnya, keikutsertaan semua umat dalam hidup menggereja. Bukan saja hierarki atau pemimpin gereja dan biarawan, biarawati yang harus aktif dalam hidup menggereja, tetapi seluruh umat. Ya, semua umat ikut terlibat di dalamnya. Berikutnya, hukum dan peraturan memang perlu, tetapi dibutuhkan pula peranan hati nurani dan tanggung jawab pribadi. Dan sikap miskin, sederhana, dan terbuka. Rela berdialog dengan pihak mana saja, sebab gereja yakin bahwa di luar gereja Katolik terdapat pula kebenaran dan keselamatan. Jadi kalau yang tadi itu gereja satu-satunya penjamin keselamatan, maka yang kedua ini adalah di luar gereja pun ada keselamatan. Nah, lalu keanggotaan dalam gereja sebagai persekutuan umat. Gereja adalah persekutuan umat Allah untuk membangun kerajaan Allah di bumi ini. Dalam persekutuan umat ini, semua anggota mempunyai martabat yang sama, namun dapat berbeda dari segi fungsinya. Nah, kita lihat siapa saja yang menjadi anggota gereja itu. Yang pertama, golongan hierarki. Hierarki adalah orang-orang yang ditahbiskan untuk tugas kegembalaan. Mereka menjadi pemimpin dan pemersatu umat. Sebagai tanda efektif dan nyata dari otoritas Kristus sebagai kepala umat. Hierarki adalah tanda nyata bahwa umat tidak dapat membentuk dan membina diri atas kuasanya sendiri, tetapi bergantung pada Kristus. Otoritas Kristus atas gerejanya ditandai oleh hierarki itu. Tugas-tugas hierarki sebagai berikut, menjalankan tugas kepemimpinan dalam komunikasi iman. Hierarki mempersatukan umat dalam iman tidak hanya dengan petunjuk, nasihat, dan teladan, tapi juga dengan kewibawaan dan kekuasaan kudus. Ini terdapat dalam Lumen Gentium, artikel 27. Menjalankan tugas-tugas gerejani seperti merayakan sakramen, mewartakan sabda, dan sebagainya. Lalu golongan yang kedua, anggota gereja adalah biarawan, biarawati. Seorang biarawan atau biarawati adalah anggota umat yang dengan mengucapkan kaul kemiskinan, ketaatan, dan keperawanan ingin selalu bersatu dengan Kristus dan menerima pola nasib hidup Yesus Kristus secara radikal, dan dengan demikian mereka menjadi tanda nyata dari hidup dalam kerajaan Allah kelak. Jadi kaul-kaul itu adalah sesuatu yang khas dalam kehidupan membiara. Kekhasan itu terletak dalam radikalitasnya menghayati kemiskinan, ketaatan, dan hidup wadat. Harta dan kekayaan, kuasa dan kedudukan, perkawinan dan kehidupan keluarga adalah sesuatu yang baik dan sangat bernilai dalam hidup ini. Tetapi hendaknya diingat bahwa semua nilai-nilai itu adalah relatif, tidak absolut dan abadi sifatnya. Dengan menghayati kaul-kaul kebiarawanan itu, para biarawan atau biarawati menjadi tanda yang mengingatkan kita bahwa kekayaan, kekuasaan, dan hidup keluarga walaupun sangat bernilai tetapi tidak absolut dan abadi, maka kita tidak boleh mendewa-dewakannya. Yang mengarahkan kita pada kerajaan Allah dalam kepenuhannya kelak, kita adalah umat musyafir. Dan golongan atau kelompok yang ketiga adalah kaum awam. Kaum awam adalah semua orang beriman Kristen yang tidak termasuk dalam golongan tertahbis dan biarawan-biarawati. Mereka adalah orang-orang yang dengan pembaptisan menjadi anggota gereja dan dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas Kristus
sebagai imam, nabi, dan raja. Dengan demikian mereka menjalankan perutusan seluruh gereja dalam umat dan masyarakat. Bagi kaum awam, ciri keduniaan adalah khas dan khusus. Mereka mengemban kerasulan dalam tata dunia, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat, entah sebagai ayah, ibu, sebagai petani, pedagang, camat, polisi, dan sebagainya. Anak-anakku sekalian yang terkasih, kerasulan tata dunia atau kerasulan eksternal ini sangat penting karena strategis dalam rangka membangun kerajaan Allah di bumi ini. Kerasulan tata dunia ini sama vitalnya seperti kerasulan ke dalam gereja sendiri, walaupun sering kita kurang menyadarinya. Dalam kerasulan tata dunia ini pula, kaum awam menghayati spiritualitasnya yang khas. Spiritualitas awam secara sederhana dapat diartikan sebagai cara seorang awam menjawab panggilan Allah dalam tugasnya sehari-hari di tengah dunia nyata dewasa ini. Anak-anak sekalian yang terkasih, lalu kita akan melihat, mendalami gereja sebagai persekutuan umat dalam terang kitab suci. Mari yang membawa kitab suci boleh dibuka untuk bersama-sama membaca. Saya akan membacakan dan anak-anak boleh mengikuti membaca di dalam hati atau boleh juga kita baca bersama-sama. Cara hidup jemaat perdana, Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai dengan 37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Pertama, apa saja yang menarik dari cara hidup umat perdana yang dikisahkan di atas? Dua, gambaran gereja model apa yang terungkap dari kisah itu? Tiga, apakah cara hidup umat perdana itu dapat kita tiru secara harafiah? Harafiah itu secara letterlek atau apa adanya. Mengapa? Dan yang keempat, inspirasi apa yang dapat kamu ambil dari kisah itu untuk gereja atau paroki kita dewasa ini? Anak-anak yang terkasih, Santo Lukas dalam kutipan kitab suci, dalam kisah para tadi, dia memberikan gambaran yang ideal terhadap komunitas atau persekutuan jemaat perdana. Cara hidup jemaat perdana tersebut tetap relevan bagi kita hingga sekarang. Kebersamaan dan menganggap semua adalah milik bersama mengungkapkan persahabatan yang ideal pada waktu itu. Yang pokok ialah bahwa semua anggota jemaat dicukupi kebutuhannya dan tidak seorang pun menyimpan kekayaan bagi dirinya sendiri, sementara yang lain berkekurangan. Mungkin saja kita tidak dapat menirunya secara harafiah, sebab situasi sosial ekonomi kita sudah sangat berbeda. Namun semangat dasarnya dapat kita tiru, yaitu kepekaan terhadap situasi sosial ekonomi sesama saudara dalam persekutuan umat. Kebersamaan kita dalam hidup menggereja tidak boleh terbatas pada hal-hal rohani, seperti doa, perayaan ibadat, kegiatan-kegiatan penerimaan, tetapi juga harus menyentuh kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya, seperti yang sekarang digalakkan dalam komunitas basis gereja. Berikutnya kita akan mendalami gereja sebagai persekutuan umat yang bersifat terbuka. Pada saat ini sering dikatakan bahwa gereja itu hendaknya tidak bersikap eksklusif, tapi inklusif atau terbuka. Apa artinya? Mengapa gereja harus bersikap inklusif atau terbuka? Bagaimana sikap inklusif itu dapat diwujudkan oleh persekutuan umat Katolik? Apa kiranya peluang dan tantangannya? Gereja sebagai persekutuan umat yang bersifat terbuka. Gereja hadir di dunia ini bukan untuk dirinya sendiri. Gereja hadir di dunia ini adalah bagi dunia itu sendiri. Kegembiraan dan harapan
duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan dari murid-murid Yesus atau gereja. Sebab persekutuan mereka juga terdiri atas orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam perjalanan mereka menuju kerajaan Bapa, dan telah menerima warta keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Maka persekutuan mereka itu mengalami dirinya sungguh erat berhubungan dengan umat manusia serta sejarahnya. Apa kira yang dapat dilakukan oleh gereja untuk menunjukkan keterbukaannya? Pasti ada banyak cara. Berikut disebutkan beberapa cara. Pertama, gereja selalu siap untuk berdialog dengan agama dan budaya manapun. Sudah konsep kedua, gereja sungguh menyadari bahwa dalam agama dan budaya lain terdapat pula benih-benih kebenaran dan keselamatan. Untuk itu dibutuhkan dialog untuk saling mengenal, menghargai, dan memperkaya. Dialog melalui iman lintas agama Islam sangat berkaya. Dialog kehidupan merupakan level dialog yang paling mendasar. Sebab ciri kehidupan bersama sehari-hari dalam masyarakat majemuk yang paling umum dan besar adalah ciri dialogis. Dalam kehidupan sehari-hari, aneka pengalaman yang menyusahkan dan menggembirakan dialami bersama-sama. Setiap orang dengan pengalaman hidupnya yang khas nanti tergerak untuk membagikan pengalamannya, saling membantu dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, kerjasama atau dialog karya. Gereja hendaknya membangun kerjasama yang lebih intens dan mendalam dengan para pengikut agama lain. Sasaran yang hendak diraih dengan jelas dan pembangunan manusia dan peningkatan martabat manusia. Bentuk kerjasama semacam ini sekarang kerap kali berlangsung dalam kerangka kerjasama dengan organisasi internasional, di mana organisasi-organisasi Kristen dan para pengikut agama lain bersama-sama menghadapi masalah-masalah dunia. Contoh, kerjasama mempromosikan perdamaian internasional dan pengembangan umat manusia yang lebih manusiawi. Dua, kerjasama menangani pengungsi, korban perang, bencana kelaparan, dan seterusnya. Dan yang ketiga, berpartisipasi secara aktif dan bekerja sama dengan siapa saja dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Nah, anakku sekalian, demikian tadi pendalaman materi kita. Dan sebagai tanda syukur, mari kita kembali hening sejenak. Kita akan tutup pembelajaran ini dengan doa. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dalam pertemuan kami ini. Kiranya pertemuan ini mengantar kami kepada pemahaman dan penghayatan yang utuh dan benar tentang gereja-Mu. Anugerahkanlah kepada kami Roh Kudus-Mu agar menyemangati kami untuk menempuh persekutuan yang suci sebagai anggota gereja-Mu. Dan juga anugerahkanlah kami anak-anak-Mu ini hati yang suci agar semakin terlibat dalam suka duka kehidupan masyarakat melalui potensi-potensi kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekalian, untuk penugasan ada 2 tugas. Yang pertama, tuliskan dalam buku tugas. Tulislah sebuah artikel tentang keterlibatan dirimu sebagai umat Katolik yang menghayati gereja sebagai persekutuan yang terbuka dalam hidup bermasyarakat. Tulis saja artikel atau tulisan atau karangan, gitu ya. Lalu tugas yang kedua, nanti tidak harus diselesaikan 1 hari, tetapi bisa beberapa hari, yaitu buatlah clipping dari beberapa berita media cetak tentang keterlibatan gereja Katolik dalam kegiatan kemasyarakatan bersama umat dari agama dan kepercayaan lain. Berikan tanggapan atau analisis secara tertulis pada clipping tersebut. Teknis pengiriman, tugas di foto, dikirim ke Google Classroom atau WA Group PJJ Agama Katolik, bisa juga WA Japri 081 235 985 866 atas nama Bapak Heru Muristo. Demikian anak-anak sekalian, terima kasih atas perhatian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini.
klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola se-Kediri Raya.